Saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Roma Petrus Yuniarto CP. Yesus menasihati kita, supaya kita mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang membenci kita, itu tidak mudah. Karena Yesus katakan bahwa jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Dan jika ada yang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Dan jika ada yang mengajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Yang Yesus nasihatkan ini adalah mengenai rasa bersedia untuk memaafkan dan juga bersedia untuk bermurah hati. Ini penting sekali, karena sebagai orang yang beriman, rasa kasih yang Yesus ajarkan kepada kita ini membawa suatu semangat baru, nilai baru, di mana pada umumnya orang memikirkan bahwa mengasihi itu adalah mengasihi orang yang memberikan kasih kepada kita, memberikan bantuan kepada kita. Lalu bagaimana dengan orang yang membenci kita? Mungkin orang yang melukai kita, mungkin orang yang menonjok kita. Bagaimana dengan hal itu? Apakah kita mau mengampuni? Tentu tidak mudah, tetapi Yesus menekankan ini untuk suatu proses pembelajaran supaya teladan kebaikan itu ditumbuh kembangkan dalam rutinitas sehari-hari, dalam setiap tingkah laku kita. Kita bisa membandingkan bagaimana emas itu dimurnikan, yaitu dengan api, dengan benda yang tentunya memberikan perlawanan atau barangkali meleburkan karena berkaitan dengan api. Tetapi hasilnya itu memberikan suatu hal yang sungguh indah, yaitu berupa emas dan berharga. Inilah yang Yesus tawarkan, nilai yang berharga, di mana ketika kita mencintai musuh kita yang membenci kita, itu ada nilai yang lebih, ada harganya. Harganya yaitu kemurahan hati. Ini yang memberikan perbedaan dari orang-orang yang mencintai hanya untuk kelompok mereka, untuk orang yang mengasihi mereka saja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pendidikan ini yang Yesus ajarkan ini adalah suatu nilai hidup, di mana dengan mencintai orang yang membenci kita, itu menandakan bahwa pribadi kita, jiwa, roh kita, itu dipenuhi dengan spirit atau semangat untuk mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu berarti tanpa batas. Seperti Yesus katakan bahwa ketika kita ditampar pipi kiri, harus memberikan yang kanan. Kita harus memberikan kekurangan kita juga, kelemahan kita dan kelebihan kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana wujud dari keutamaan kita adalah mengasihi yang senyatanya itu dipraktekkan, yang senyatanya itu membuat kita semakin mencintai Tuhan sendiri. Dengan mencintai kepada orang yang membenci, berarti kita menawarkan nilai positif. Ketika nilai positif itu terus ditambahkan, yang negatif ini akan diminimalisir, akan tertutupi oleh yang positif itu. Karena semangat kita untuk memberikan diri kepada orang yang membenci kita, itu nantinya akan ditutupi oleh orang yang memaafkan. Saya teringat oleh Santo Yohanes Paulus II
di mana ia ditembak oleh Mehmet Ali Akka. Lalu ia memaafkan dengan keterbukaan. Ia mengunjunginya di penjara. Inilah wujud dan bukti dari Santo Yohanes Paulus II ini. Ini menunjukkan bahwa cinta itu mengalahkan yang jahat karena kita memaafkan orang lain. Kita harus belajar dari Yesus yang menasihati kita, karena Yesus sendiri mengampuni orang. Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi merealisasikan apa yang sudah ia ucapkan. Ketika mengampuni orang lain, dia juga sungguh mengampuni orang yang justru benar-benar membenci, yang menyiksa dan membuat dia wafat. Tetapi Yesus menebus orang-orang, menebus kita semua, dan memberikan keselamatan. Inilah bukti cinta kasih, bahwa cinta kasih itu menutupi kelemahan itu sendiri. Cinta kasih membuat hal yang negatif menjadi positif, karena yang positif itu diberikan kepada yang kiranya negatif dan tertutupi akhirnya menjadi positif. Dan ini ada efeknya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melihat di sekitar kita tentu ada tetangga atau orang yang justru membenci kita, merendahkan kita, mengolok-olok kita. Kita harus terus untuk memaafkan. Memang memaafkan ini tidak mudah, karena mungkin masih ada dalam pengalaman kita. Tetapi dengan kita berusaha, dengan berlatih, ini tentunya akan membuat sikap kita menjadi lebih positif dan juga menerima mereka untuk dimaafkan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semakin teguh dalam beriman dan juga mewartakan kasih dengan pengampunan. Ini menjadi teladan yang terus kita gali dalam hidup sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.